Selamat pagi saudara-saudariku, para pendengar Embun Surgawi yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali renungan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa sumber sukacita, Engkau menghadirkan putramu yang bangkit dari alam maut. Ajarilah kami percaya akan Yesus putramu dan percaya pula akan sabdanya yang memberikan pengampunan dan pengharapan. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai dengan 18. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanku telah diambil orang. Saudara-saudariku terkasih, tidak mudah bagi Maria Magdalena untuk menerima realita kematian Yesus. Yesus bagi dia adalah guru, Tuhan, andalan, naungan. Sekarang Yesus telah tiada. Tidak bisa lagi menemui Yesus dalam aktivitas hidup hariannya. Tidak bisa melihat Yesus mengajar dan berkarya. Terlebih lagi, untuk menjadikan Yesus sebagai pribadi andalan dan tempat naungan. Ia sedih, menangis, meratap. Terlebih lagi ketika ke makam, makam telah kosong. Ia sama sekali kehilangan jejak. Tidak bisa lihat lagi jejak Yesus, meski hanya lewat kuburnya sekalipun, sekedar menghibur, memulihkan kepedihan hatinya. Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Maria Magdalena larut dalam kesedihan, tetapi berusaha mencari Yesus karena pribadi dan peran Yesus tak tergantikan oleh siapa dan apapun dalam hidupnya. Upayanya itu tidak sia-sia. Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya, bahkan mengutus Maria Magdalena untuk mewartakan
kebangkitannya kepada para murid. Kita, betapa Tuhan bergembira jika kita hidup seperti Maria Magdalena, sebab hidup kita kadang ironis, sungguh galau, pusing ketika HP kita rusak, ketika HP kita hilang. Sungguh kita tak rela kehilangan waktu untuk bisnis, untuk game, untuk chatting. Tetapi ketika kita kehilangan waktu untuk Tuhan, kita tenang-tenang saja. Tuhan seakan tidak penting, tidak berarti, tidak relevan dalam hidup kita. Marilah kita terus mencari dan menemukan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus, mampukanlah kami mencari dan mengandalkan-Mu selamanya. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.